Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara dan saudari yang terkasih, nabi-nabi yang sejati menyadarkan manusia akan dosa-dosanya, tetapi juga mewartakan kebaikan dan kerahiman Allah. Mereka mengundang kita untuk mempraktekkan kata-katanya, sebab surga dan dunia baru akan menjadi kenyataan kalau kita mengupayakan keadilan, kedamaian, dan kebenaran. Maka tema perayaan hari ini ialah bertobatlah dan Allah akan mengampuni dosa. Ada suara yang berseru-seru, bersiapkanlah di padang jalan penuh Tuhan, luruskanlah di padang belantara, jalan raya bagi Allah. Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Sebab hari Tuhan akan tiba seperti penjuri, betapa suci dan salehnya kita harus hidup, yaitu kita yang menantikan dan mempercepat kedatangan dari Tuhan. Kita harus berusaha supaya kita dapat tak tercatat dan tak bernoda di hadapannya. Mari kita menyambut hari Minggu Advent kedua ini dengan menyalakan lilin kedua karangan Advent, yaitu lilin Bethlehem. Seperti seorang gembala, Tuhan menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntutnya dengan hati-hati. Tuhan Yesus Kristus, menjelang kedatangan-Mu, Nabi Yesaya berseru, di padang gurun ratakanlah jalan Tuhan, luruskanlah lorong-lorongnya. Tuhan kasihanilah kami.
mempersiapkan kedatanganmu, Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan hati sebagai persiapan. Kristus, kasihanilah kami. Menjelang kedatanganmu, Yohanes Pembaptis memberi teladan hidup penuh mati raga dalam hal pakaian dan makanan. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Intensi misa untuk hari ini, ucapan syukur atas ulang tahun perkawinan yang ke-7 Pasutri, Ade, dan Fenty, tepatnya tanggal 4 Desember 2023. Semoga Pasutri ini hidup di dalam keharmonisan dan mengalami sukacita di dalam Tuhan. Kita juga mohon rahmat untuk pemulihan kembali saudari kita, Ibu Anasipora, dan juga mohon rahmat kebahagiaan kekal untuk arwah Ibu Rosalia yang telah dipanggil beberapa hari yang lalu. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa kami, Engkau telah menaungi kami dengan roh-Mu. Semoga roh-Mu itu menyucikan jiwa, raga, dan roh kami, sehingga tetap terpelihara dengan baik sampai kedatangan Putra-Mu terkasih. Dialah Tuhan kami Yesus Kristus, yang bersama Engkau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Hiburlah umatku. Terangkanlah hatiku Yerusalem, dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya sudah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara seru-seru, siapkanlah di padang gurun jalan yang Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditimbuni, setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi rata, dan yang berlekuk-lekuk menjadi datar. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Hai Sion, membawa kabar baik, naiklah ke gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, membawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allah. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala yang mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpuninya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah sabda Tuhan.
Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Aku ingin mendengarkan apa yang hendak difirmankan Tuhan. Bukankah Dia hendak berbicara tentang damai? Sungguh keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang yang taat, dan kemuliaannya Dia di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berbuka, kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menumbuh dari langit. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan, dan negeri kita akan memberikan hasil. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan damai akan menyusul di belakangnya. Bacaan dari surat kedua Rasul Petrus. Saudara-saudaraku terkasih, hal yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari
sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya demikian, tetapi Tuhan sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kamu menantikan dan berusaha mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa oleh api, dan unsur-unsur dunia akan lebur oleh nyalanya. Tetapi sesuai dengan janji Allah, kita menantikan langit dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku terkasih, seraya menantikan semuanya itu, haruslah kamu berusaha supaya kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Allah, dan dalam perdamaian dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis,
dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepada Yohanes orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengakui dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita lihat akhir-akhir ini bermunculan tokoh-tokoh yang terpampang di pinggir-pinggir jalan. Ya, tokoh-tokoh yang pada kesempatan nanti di tahun depan mereka akan berkontestasi sebagai calon-calon terpilih pemimpin negara. Ada yang legislatif dan juga ada yang calon presiden dan wakil presiden. Tokoh-tokoh bermunculan di antara kita, mungkin ada yang kita kenal, ada yang tidak. Tokoh-tokoh yang dimaksudkan itu mereka yang kemudian menampilkan dirinya di dalam baliho-baliho, baik itu menggunakan kata-kata, menggunakan foto, dan sebagainya. Mereka memiliki motivasi dan juga kepentingan yang bermacam-macam. Ada yang memang ingin menjadi seorang pemimpin, melayani masyarakat, tapi juga ada yang motivasi karena kepentingan tertentu, kepentingan kelompok atau kepentingan pribadi. Mereka tentu membawa motivasi masing-masing dan kadang-kadang kita tidak mengetahui sebenarnya motivasi yang terdalam dari mereka masing-masing itu apa. Tetapi toh bahwa nanti pada kesempatan depan kita juga diberikan kesempatan untuk memilih di antara mereka. Maka kita juga harus memiliki hati nurani yang tajam dan juga penglihatan yang baik agar pilihan kita tepat dan mereka yang kita pilih sungguh-sungguh adalah mereka yang memiliki hati nurani untuk terus mengembangkan kehidupan di dalam kebersamaan dan keberagaman. Hari ini kita suci menampilkan salah satu tokoh yang juga penting di dalam masa Advent, yaitu Yohanes Pembaptis. Dia adalah seorang yang mengagumkan dan menjadi teladan bagi setiap orang yang melayani Tuhan dengan tulus ikhlas. Kalau saya sebut tadi ada banyak tokoh yang bermunculan di waktu-waktu sekarang, mereka harus belajar dari Yohanes Pembaptis ini. Yohanes Pembaptis memiliki posisi yang paling unik. Ia adalah nabi terakhir dalam perjanjian lama, tetapi juga nabi pemula dalam perjanjian baru. Ia mengakhiri seluruh perjanjian lama dan merintis perjanjian baru di dalam kitab suci. Melalui Yohaneslah segala yang dinubuatkan para nabi perjanjian lama menjadi suatu puncak pernyataan yang jelas tentang Mesias kepada seluruh manusia. Kita perlu meninjau siapakah sebenarnya Yohanes Pembaptis ini. Ada beberapa catatan yang bisa menunjukkan siapa dia sesungguhnya dan bagaimana dia menghayati motivasi dan perutusannya untuk Tuhan. Ia bersaksi bagi terang, tetapi mengaku bahwa ia bukan terang itu. Ia bersaksi bagi kebenaran dan ia mengetahui bahwa ia bukan kebenaran itu. Kebenaran yang sesungguhnya adalah Kristus. Ia bersaksi bagi Mesias, tetapi ia mengakui bahwa ia bukan Mesias. Dia hanya seorang yang merintis jalan bagi kedatangan Sang Mesias. Yohanes begitu mengenal keberadaannya sendiri. Ia yang agung, besar, dan dipenuhi Roh Kudus, tetapi ia begitu rendah hati. Orang yang agung tidak angkuh, orang yang angkuh selalu tidak agung. Semakin besar jiwa seseorang, semakin tinggi rohaninya, yang selalu merasa kurang dan tidak cukup. Orang yang merasa diri cukup adalah orang yang kurang rohani dan kurang agung. Yohanes adalah orang yang begitu rendah hati sampai ia pernah mengatakan,
Satu kalimat yang boleh disebut sebagai pepatah emas, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ini adalah pernyataan yang luar biasa dari seorang Yohanes Pembaptis. Dia adalah tokoh yang melayani sekaligus rendah hati. Yohanes Pembaptis menjadi pelita yang terpasang dan bercahaya, bukan melalui mulutnya sendiri. Sebutan yang indah ini keluar dari mulut Yesus, bahwa Yohanes adalah pelita yang terpasang dan bercahaya. Melalui pernyataan Yesus ini, kita diajak untuk mengenal ada 3 macam pelayanan yang biasa dilakukan oleh orang-orang atau oleh kita. Yang pertama, orang mungkin sudah menjadi pelita, mau terpasang dan mau terus bercahaya. Ada orang yang sudah menjadi pelita, tetapi tidak mau terpasang. Ada orang yang sudah terpasang, tetapi tidak mau bercahaya terus-menerus. Yohanes Pembaptis adalah tokoh yang pertama, sudah menjadi pelita, mau terpasang, dan mau terus bercahaya. Yohanes Pembaptis adalah inspirator dalam menjadi pribadi yang rendah hati, tahu menempatkan diri, tahu mana yang paling berarti, dan menunjukkan jalan mana yang pasti. Dia membawa kabar baik sejati, bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk pribadi yang harus diikuti, yaitu Yesus Sang Mesias sejati. Apakah kita mau menjadi pelita yang mau terpasang dan mau terus bercahaya? Itu tergantung pilihan kita. Mari kita bersama. Mari kita berdiri, kita teguhkan iman kepercayaan kita dengan mengucapkan syahadat bersama-sama. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang di kanan dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang menjadi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari, marilah kita sehati dan sejiwa berdoa kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi gereja kita, semoga Bapa sumber cahaya menerangi gereja agar mampu membenahi diri dengan keadilan yang mendasari cinta kasih Kristiani. Marilah kita mohon. Bagi para tawanan dan pengungsi, semoga Allah Bapa mendampingi mereka yang menjadi korban perang atau pertentangan, segera dapat menikmati kembali ketenangan dan kedamaian. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang berhak menghakimi di dunia ini, semoga Allah Bapa mendampingi mereka yang berhak mengadili, agar janganlah mereka mengadili berdasarkan apa yang tampak atau desas-desus saja, melainkan secara adil dan benar. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang menderita dan tertindas, semoga Allah Bapa memberkati dan melindungi mereka yang tak dapat dukungan organisasi ataupun masyarakat luas, agar dapat hidup wajar dan tahu bahwa mereka masih diperhitungkan. Marilah kita mohon. Bagi kita yang berkumpul di sekitar altar ini, semoga Allah Bapa yang Maha Pengasih memberkati kita agar dengan rajin dan tekun, bijaksana dan berani, ikut serta membangun kerajaan Allah di dunia ini. Marilah kita mohon. Kita juga berdoa bagi
perdamaian bangsa-bangsa. Kita juga melihat keprihatinan atas beberapa negara yang sedang melakukan peperangan. Kita tidak mendukung salah satu di antaranya. Yang kita dukung adalah mereka yang menjadi korban dari perang ini. Dan juga kita dukung perdamaian dan juga penyelesaian masalah melalui jalan damai. Semoga mereka yang sedang bertikai menyadari bahwa peperangan tidak menjadi jalan yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan. Semoga para pemimpin negara yang sedang bertikai memiliki keikhlasan hati untuk mencari jalan keluar yang terbaik sehingga tidak semakin banyak korban di dalam peperangan ini. Marilah kita mohon. Kita juga berdoa bagi tahun politik yang akan kita songsong di tahun 2024. Kita mohon agar segala cara baik dilakukan oleh para politikus sehingga pemilu nanti berjalan dengan aman, damai, dan juga menghasilkan pemimpin-pemimpin yang memiliki motivasi yang baik di dalam pelayanan bagi masyarakat. Marilah kita mohon. Kita juga berdoa bagi para caleg, juga umat kita yang boleh menyediakan diri bagi pengabdian melalui jalan politik. Semoga mereka juga diterangi rahmat Roh Kudus, memberikan rahmat dan juga berkat di dalam kesaksian hidup mereka di tengah-tengah masyarakat. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami, sumber daya tahan dan penghiburan, anugerahkanlah kami kerukunan sejati dan semangat Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. berkenan adalah Bapa yang Maha Kuasa. Bapa yang Maha Kudus, terimalah diri kami yang kami persembahkan kepadamu bersama dengan persembahan roti dan anggur ini. Jadikanlah kami saksi dan pewarta belas kasih-Mu,
seturut teladan Putramu Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah yang dinubuatkan dalam pewataan para nabi dan dikandung Bunda Perawan dengan kasih sayang yang mengagumkan. Dialah yang kedatangannya diwartakan dan kehadirannya dimaklumkan oleh Yohanes. Dialah yang menyambutkan kami menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatinya sedang terjaga sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dia. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terima dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku dalam perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Dia." Marilah mewartakan misteri iman kita. Sambil menangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami bangga layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Antonius serta semua orang. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami
yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami berterima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef Mempelai, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan tanah. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Sejak penjelaman kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Kepada para rasul, damai itu kutinggalkan bagimu, damai itu kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi berdasarkan iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan berada sepanjang segala masa. Damai Tuhan selalu bersama.
Yesus Kristus berpesan supaya kita makan dan minum dari perjamuan yang Ia sediakan. Inilah tubuhnya, inilah darahnya, inilah anak domba Allah, penyelamat kita. Tiada orang yang kasihnya lebih besar daripada Ia, yang menyerahkan diri bagi para sahabatnya. Marilah membalas kasih sayang Kristus dan nikmat menyambutnya dengan iman yang teguh. Berbahagia kita yang diundang ke perjamuannya. Tubuh dan darah Kristus. Umat yang diperbolehkan menerima komuni adalah yang sudah dibaptis secara Katolik dan sudah menerima komuni pertama serta tidak terhalang secara kanonik atau hukum gereja. Pemberkatan anak-anak dilakukan bersamaan dengan penerimaan komuni.
Marilah berdoa. Bapa yang Maha Kudus, terimalah diri kami yang kami persembahkan kepadamu bersama dengan persembahan roti dan anggur ini. Peliharalah roh, jiwa dan raga kami sehingga dapat senantiasa mengharapkan kedatangan Putramu yang penuh kemuliaan, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mohon perhatian umat untuk beberapa pengumuman. Seksi Kesehatan Paroki bekerjasama dengan PMI mengadakan aksi donor darah yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 waktu pukul 8.45 setelah misa bertempat di aula bawah, mengajak umat yang sudah waktunya donor dan ingin mendonor untuk terlibat menyumbangkan dana.
ibadat dan penerimaan sakramen tobat pada hari Senin 18 Desember pukul 18. Membuka pendaftaran baptis bayi untuk pembaptisan bulan Desember 2023. Formulir pendaftaran bisa diambil di Sekretariat Paroki. Membuka formulir pertama untuk bulan Juni 2024. Formulir pendaftaran diambil di Sekretariat Paroki. Batas akhir pendaftaran pada akhir Desember. Perayaan Natal bersama lansia Bunda Maria Galuh pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024, bertempat di Kampung Sampiren, Kecamatan Samarang. Sekian pengumuman pekan ini. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas liturgi yang membantu pelayanan ini dan juga seluruh umat yang hadir. Mari kita akhiri pelayanan dengan doa berkat. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua, keluarga kita, segala usaha dan niat baik kita senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai. Thank you.